yakni sunyi hatinya daripada condong kepada yang fana, dan selesailah hatinya daripada berpegang kepada yang lagi akan hilang, seperti harta dan lainnya, dari segala yang tiada kekal adanya. Maka jikalau ada sekalian itu pada tangannya sekalipun, maka tiadalah dilihatnya sekalian itu melainkan pinjaman jua, dan adalah tasarufnya pada sekalian itu dengan izin sarah jua. Artinya apa? Pertama, kalimat la ilaha illallah itu kalau sudah meresap dalam diri kita, kalau kita sudah karam dalam kalimat la ilaha illallah, bisa dilihat pada diri kita, hati kita, sifat kita menjadi juhud, boten terlalu ngekeh, keinginan yang dulu mungkin ketika kita masih muda, ingin ini, sudah tidak ada lagi. Kesibukan dunia mulai dihilangkan. Sunyi hatinya dari apa? Sunyi hatinya daripada condong kepada yang pada akan hilang. Itu adalah salah satu ciri bahwa Kang dosen sudah karam dalam zikirnya. Bukan tidak doyan dunia, tetapi hal-hal yang tidak kekal itu sudah mulai dihindari. Tidak berpegangan kepada yang tidak kekal. Karena paham itu semua adalah semu. Ketika kita sudah ada di situ, kosong belaka, hilang hatinya kon terus, walaupun dia itu berharta, akeh hartane, tapi mindset berpikirnya itu seperti dilihatnya sekalian itu melainkan pinjaman jua. Mindset dalam pikirannya bahwa harta yang dia punya, entah itu mobil, entah itu harta, ini adalah pinjaman dari Allah. Maka ketika pinjaman dari Allah, maka ditasarufkan dengan izin sarak jua. Izin sarak maksudnya ditasarufkan ke jalan-jalan memang untuk agama. Tuh, kedua, dan setengah daripada jadi bersifatlah ia dengan sifat tawakalku. Kalau ini kedua, kalau dia sudah mampu juhud, terus dizikir-zikir terus, maka dia itu akan bersifat dengan sifat tawakal. Itu seperti berjabat hatinya kepada wakil yang sebenarnya, berjabat hatinya kepada hak subhanahu wa ta'ala. Tiada ia berjabat kepada segala sebab, tetaplah hatinya tatkala ketiadaan sebab itu, karena ia memandang kepada yang menjadikan segala sebab itu jua. Nah, yang kedua adalah tawakal. Apa sih tawakal? Tawakal itu berjabat hatinya, artinya hatinya ini selalu disangkut pautkan dengan Allah, kepada hak-hak Allah. Tiada ia berjabat kepada segala sebab, dia itu tidak terpaut hatinya dengan segala sebab, tapi kepada musabab. Ana musabab. Musabab itu adalah lamun nikima yang menjadikannya sebab. Nah, lamun kula lebih detailkan, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, tawakal awam itu seperti seseorang yang percaya pada temannya. Wakal artinya wakil ya, tawakal. Nah, percaya kepada temannya, itu tawakal yang nomor pertama. Artinya kita tolong bahwa sesuatu, wis percaya bahwa sesuatu itu akan aman. Tuh, tawakal yang nomor dua, tawakal anak kepada ibunya. Artinya seorang ini udah lebih tinggi nih tingkatnya. Tawakal anak kecil, apa-apa ibune. Arep ngising ibune. Arep mangan gemborane ibune. Nah, anak wong pada fase kedua, apapun yang diingat itu Allah. Anak sesuatu seumpama terjadi oleh rezeki, kata iki adalah Allah, hadiah Allah. Tersebab sesuatu yang menimpa dirinya, ini adalah cobaan Allah. Kau tunggu selalu disandarkan kepada Allah, seperti anak kecil kepada ibunya. Yang paling tinggi tawakal ini adalah tawakal orang mati kepada yang memandikannya. Kita seperti orang mati, apapun yang dilakukan oleh yang memandikannya terserah. Arab dibakar dah istilahnya. Ya buktinya kan banyak di India yang bakar itu. Mau dibakar, mau dilelepakkan di Sungai Gangga dah. Wis dilelepakkan, digotong, dibakar nih anuan ning India kan. Abunya disebar. Sebodoh. Nah, itu seperti itu.
dan setengah daripadanya. Jadi bersifatlah ia dengan sifat malu serta dengan mentakdimkan hak subhanahu wa ta'ala. Oke. Sifat ketelu ke. Kalau zikir kita sudah meresap dalam darah dan daging kita, maka kita akan mempunyai sifat malu serta dengan mentakdimkan hak subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa ingat akan dia, senantiasa menjauhi segala larangan dan mengikuti segala seruhan gun berarti perintah, dan menahan diri daripada mengadukan halnya kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri malu, satu adalah mengagungkan hak-hak Allah. Contoh, mengagungkan hak-hak Allah, lamun kulaki salat, maka berikanlah hal yang terbaik di salat itu, baik dohiriyah maupun batiniah. Secara dohiriyah, maka ketika kita mengagungkan seseorang, contoh, lamun yang sering ketemu mungkin dengan pejabat-pejabat tinggi, Kang Haji Ade atau Pak dosen, ketika kita janji karo Pak Wali Kota, janjian kinten-kinten Pak dosen gua sendal jepit, celana sing biasa, ya pokek malahan. Sing penting kan sah. Mampukah kita mentakdimi pemimpin, bukan hanya pemimpin, pencipta, pengurus alam semesta? Kita belum latihan kok. Kalau ada diimbang-imbang, ya Allah, kita ning wali kota harus rapih mungkin. Masa kita di Allah tidak dikasih yang terbaik? Ya kalau sekali-kali di luar pakai kaos sholat ya nggak masalah, karena maukanya ujur. Tapi lamun ning omah nyanding kabeh kotanya, alasan apa maning? Itu saat meninggikan mengagungkan Allah. Yang kedua, senantiasa menjauhi segala larangan. Kula dereng mampu menjauhi larangan, berarti nomor telu kian zikir kita itu belum terejawantahkan dalam darah dan daging kita. Terus segala larangan, segala perintah kita juga masih perintah, masih kadang dihindari, larangan masih didekati. Terus ningkanakan menahan diri daripada mengadukan halnya kepada segala yang lain daripada Allah. Ora wae mengeluh ning wong, ora kaken curhat ning wong, izin. Allah yang memberi masalah, Allah yang menghilangkan masalah, kenapa ngobrolnya ning wong liyan? Seharusnya Allah yang memberikan masalah, yang menghilangkan masalah, Allah yang kita adukan. Makanya CP ning kitab Syekh Nawawi, ning kitab judulnya kan Nashul Ibad, ning kana sapa-sapa sing ngeluh akan subuh-subuh ngeluh, seolah-olah orang itu mengajak perang ning Allah, ngajak kulit ning Allah, ngeluh tentang kehidupan dan lain sebagainya. Mau kan subuh-subuh kecerahan. Jarang kalau subuh-subuh kecerahan. Jarang ya. Gas entek. Mau ngopi nggak bisa, gas ambil. Nah, itu seolah-olah ngajak perang nih Allah. Itu sama. Kalau kita la ilaha illallahnya sudah mendarah dan daging di dalam tubuh kita, maka kita akan jauh dari mengeluh kepada manusia. Jadi kalau muslim harusnya bahagia. Nah, diberikan iman. Iya. Harusnya Menenangkan dan menyenangkan. Kita sebagai manusia, kita kadang pandai merancang hidup itu seperti apa, ya. Tetapi kita tidak pandai untuk menjalani hidup seperti apa. Kita tidak pandai menjalani hidup. Kita hanya pandai merencanakan. Nanti kalau saya sudah punya ini, saya akan bahagia. Saya punya rumah, punya mobil, punya istri, pasti saya akan membahagia. Tetapi ketika kita sudah punya mobil, tetap ngeluh, aduh ya Allah, mobil gin kepengen kian. Wong lagi nyopir kula ning nganter sembari ngobrol ana mobil lewat Brio. Barang ana mobil Brio jare Rabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya konon. Di solawati jare dewek mah endah oli mobil bisa kaya konon mo. Jare nguati ning pikiran kula, ya Allah iki lagi ning wong mobil.
pada daerah sana mobil. Tidak pernah mensyukuri alhamdulillah ya Allah ala gadwe mobil. Orang kena panas, orang keudanan. Tidak pernah mensyukuri apa yang kita miliki hari ini. Kita selalu bahagia, kita digantung dengan harapan-harapan kita. Tidak pernah kita hidup hari ini. Kita hidup itu dengan harapan-harapan. Nanti kalau saya sudah punya rumah, saya bahagia. 2 rumah pusing biaya rumah. Nanti kalau saya punya istri, saya akan bahagia. 2 istri pusing, kubengan mah diimpi-impikan 2 rabi. Saya kus 2 rabi ya tetap baik. Maka untuk itu, mari dengan sesuai dengan apa yang dikatakan mursyid kita itu harus mempraktekkan sabar, yaitu menyenangkan dan menenangkan. Menyenangkan dan menenangkan. Terima, syukuri hari ini. Terima, syukuri hari ini. Hidup adalah hari ini. Syukur itu mudah sebenarnya. Yang tidak mudah itu adalah harapan-harapan kita. Kalau kita ketika bangun tidur bersyukur melihat anak istri kita masih sehat, bersyukur anak istri kita masih bernyawa, wow, bahagia banget kita. Alhamdulillah ya Allah, rapi masih anak napase, anak masih bisa gemuyu, bersyukur dari itu semua. Koten ya, jangan menunggu syukur itu punya istri, Kang Ruli. Tapi bersyukurlah setiap pagi itu ya Allah, dengan apa yang kita miliki. Orang tua kita masih ada. Cukup Kang ya. Semoga saos kurang ndampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ya PKS. Di mana juga lu?